Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel DitDev bersama saya Ditya Saputra. Video sebelumnya kita telah membahas mengenai pengenalan HTML, sejarahnya, versinya, dan seterusnya. Sekarang kita akan coba mengimplementasi bagaimana cara membuat file HTML, bagaimana cara menulis file HTML itu sendiri, dan seterusnya. Nanti kita akan belajar banyak mengenai struktur dari HTML ini. Namun sebelumnya ada baiknya kita pelajari dulu anatomi dari elemen HTML. Nah, ini adalah anatomi dari elemen HTML. Bentuknya seperti ini. Yang saya tandain ini, merah ini adalah tag HTML. Di mana yang ini adalah tag pembuka ya, dan yang ini adalah tag penutup. Perbedaannya ada slashnya di bagian tag penutup. Nah, lalu di antara tag pembuka dan tag penutup ada yang namanya konten ya, konten. Isinya hello world. Ya, isinya sebenarnya bebas ya, bebas. Tapi ini karena contoh, saya tulis hello world. Intinya ini hanya contoh aja, nggak harus hello world, bebas, terserah kalian. Oke, next. Setelah kita tahu bentuk dari elemen HTML-nya, kita perlu tahu juga ya struktur dasar dari HTML. Seperti ini. Di mana penulisannya seperti ini ya. Jadi ada tag HTML pembukanya dan penutupnya seperti ini. Di dalam HTML ini, tag HTML ini ada tag head dan tag body. Sebenarnya di dalam tag HTML-nya ini gak hanya head dan body aja. Ada yang lain juga, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, untuk tag head, pada contoh kali ini, di dalamnya ada tag yang namanya title. Di mana tag title ini, isi kontennya adalah home. Tag body ini, di dalamnya, konten dari tag body adalah tag HTML ya, H1. Yang isi kontennya adalah hello world. Jadi penulisan seperti ini ya. Penulisan kodenya seperti ini, atau kita langsung implementasi aja ya. Bagaimana cara membuat file dan cara menuliskan kodenya. Namun sebelumnya, saya ingin mengajak kalian untuk memahami dulu text editor ya. Di video sebelumnya saya menyarankan kalian menggunakan Google Chrome dan Visual Studio Code ya, itu saran saya. Tapi sebenarnya nggak harus kedua itu ya. Jadi terserah kalian ya. Di video sebelumnya juga saya sudah saranin beberapa tools yang bisa kalian gunakan ya. Nggak harus kedua itu ya. Kita akan pelajari dulu, baru implementasi. Oke, silakan buka browser kalian. Terlebih dahulu kita download dulu software text editornya ya. Visual Studio Code-nya kita download dulu. Arahkan ke URL-nya. Ketik aja download Visual Studio Code. Oke, sudah tampil hasilnya. Lalu pilih yang code visualstudio.com ya. Oke, sudah tampil. Nah, lalu kalian bisa download langsung ya di sini ataupun di sini ya downloadnya ya. Nah, ini karena saya menggunakan Linux ya, maka disaraninnya yang berhubungan dengan Linux. Oke. Nah, kalau kalian yang menggunakan Windows ataupun macOS, disaraninnya sekitar itu juga. Oke ya. Atau kalian bisa klik yang panah bawah ini, klik aja. Nah, lalu pilih versi stable ya, sesuai dengan sistem operasinya. Atau kalian bisa scroll ke bawah. Nah, lalu kalian pilih deh, mau yang sistemnya Windows, silahkan download yang Windows. Linux ya Linux. macOS ya macOS. Untuk Windows yang sistem operasinya 64 bit, silahkan download yang ini, versi 64 bit. Dan untuk Windows yang 32 bit, silahkan download yang versi 32 bitnya. Silahkan download, lalu kalian install
Proses penginstalannya kalau nggak salah itu tinggal next aja sampai finish ya. Jadi saya rasa nggak ada masalah mengenai penginstalan. Seandainya ada masalah, kalian bisa berkomentar aja di video di bawah ini ya. Oke, lanjut. Setelah kita menginstal, kalian bisa langsung buka Visual Studio Code-nya. Oke, saya sudah membuka Visual Studio Code-nya. Lalu bagaimana cara membuat filenya? Oke, begini caranya. Klik file. Oke, klik file. Lalu new file. Oke, sip, sudah tampil seperti ini. Nah, lalu kalian save terlebih dahulu ya. Save terlebih dahulu, kalian pilih file, save ya, atau Ctrl S. Ya, saya klik. Kalian mau nyimpennya di mana? Kalau saya sih mau nyimpennya di desktop aja. Oke, kalian mau ngikutin saya silahkan, terserah kalian. Oke, saya buat folder baru yang namanya belajar HTML. Oke, saya create. Lalu saya buat filenya. Ini saya sudah berada di dalam foldernya ya. Jadi saya buat file yang namanya index.html. Lalu kalian save. Oke, sudah berubah dan kita sudah bisa mulai membuat struktur dasar dari HTML-nya. Kalian ketik aja seperti yang ada di slide. Caranya kalian bisa ketik lebih kurang, lalu HTML ya, lalu lebih besar. Oke, otomatis dia membuatkan tag penutupnya. Menariknya Visual Studio Code, makanya saya menyarankan kalian menggunakan Visual Studio Code karena dia langsung otomatis membuatkannya. Jadi dari segi kecepatan ini sangat membantu. Oke, next. Lalu kalian enter aja. Nah, lalu kita buat headnya. Headnya seperti ini. Dan juga kita buat bodinya. Kita buat bodinya. Untuk heads, saya enter. Saya mau kasih dia title. Title yang isinya adalah home. Oke, home. Nah, lalu saya mau isi dalam body adalah elemen HTML H1 ya. Kita ngikutin sesuai contoh ya yang ada di slide. Itu namanya hello world. Sorry, isinya hello world maksudnya. Oke, kita save ya, atau klik file, save ya, atau Ctrl S silahkan, atau macOS kalau nggak salah Command S. Oke, save. Cara melihat hasilnya adalah kembali ke folder kalian berada di mana. Nah, karena saya adanya di desktop, karena folder saya ada di desktop, maka saya buka foldernya. Sudah ready. Nah, lalu saya klik kanan. Ini kalau nggak salah Windows itu kalian langsung buka aja ya, double klik ataupun enter. Namun karena saya ada perbedaan, maka saya buka dengan open with other application. Ya, Windows juga bisa sih klik kanan open with, lalu pilih yang Google Chrome. Oke. Ya, oke, saya pilih open with application, lalu saya buka Google Chrome. Ya, saya pilih, lalu saya select. Otomatis akan dibukakan. Oke, sip. Inilah tampilan awalnya. Oke, nah lalu saya ingin menambahkan lagi kalimat ya, tapi nggak menggunakan elemen HTML H1. Kita akan gunakan elemen HTML paragraf ya. Cara buatnya gimana? Kembali ke kode editor kalian. Nah, saya ingin membuat elemen HTML paragraf. Nah, caranya adalah saya enter dulu. Buatnya adalah lebih besar lalu P. Nah, ini lalu lebih kecil P baru lebih besar. Nah, ini adalah elemen untuk membuat paragraf. Ya, membuat paragraf maksudnya lebih panjang lagi. Nah, ini isinya simpel aja ya, sederhana aja.
ini adalah website pertama saya. Oke, saya save. Lalu saya kembali ke browsernya. Oke, saya sudah berada di browsernya. Nah, ini nggak muncul. Kenapa? Karena saya belum refresh. Oke ya, saya refresh atau saya reload, maka muncul hasil yang saya buat tadi. Ya, paragraf yang saya buat tadi muncul. Nah, lalu saya ingin menghapusnya nih. Saya ingin menghapus paragrafnya. Ya kan, tinggal misal kalian blok aja, lalu kalian hapus, lalu kalian save ya, atau Ctrl S. Sip, kembali ke browser, lalu kalian refresh, sudah hilang ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Oke, sekian. Di video berikutnya kita akan belajar lebih dalam lagi dan kita akan lebih mengenal banyak tag-tag yang ada pada HTML. Itu aja, sekian. Terima kasih. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa berkomentar di video di bawah ini ya, atau kunjungin aja sosial media saya sudah simpan di deskripsi video ini. Oke, itu aja, sekian, terima kasih. Jangan lupa like jika kalian menyukai videonya, share ke teman-teman kalian bagi yang membutuhkannya, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan update terbaru dari channel Dev. Oke, itu aja, sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.